movie lover, apa kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Melihat lumayan banyak peminat film lawas, saya lagi dan lagi merangkum film yang diperankan oleh Om Stephen Chow. Sepertinya saya juga keracun guys sama film kocaknya Om Stephen Chow. Film yang sudah saya rangkum kali ini berjudul The Mad Monk yang dirilis pada tahun 1993, berdurasi 85 menit. Film ini menceritakan bagaimana sosok dewa yang ditugaskan untuk turun ke dunia manusia, menjalankan misinya dengan mengubah nasib dari 3 manusia yang telah memiliki takdirnya masing-masing. Tanpa panjang lebar lagi, yuk langsung saja kita mulai. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian dapat notifikasi bila ada video terbaru. Let's check the movie! Cerita diawali dengan para dewa yang mengeluhkan sikap dari dewa naga tempur yang bernama Lohan kepada Kaisar Langit. Mereka mengeluhkan bahwa ia telah bertindak seenaknya dengan mengacaukan hubungan cinta di dunia fana, mengacaukan buku takdir, lalu mencuri persik milik ibu ratu untuk diberikan kepada gembala sapi. Tidak hanya itu, ketika dewa penjaga langit menegurnya, ia malah memasak dan memakan anjing penjaga langit. Sebagai gantinya, terpaksa ia mencari anjing lainnya. Mendengar semua kekacauan yang dibuatnya, Kaisar Langit pun memanggilnya untuk disidang. Namun yang muncul adalah sohibnya, yaitu macan tempur yang diperankan oleh Eng Mangtat. Ia berada di sana untuk mewakilkan sohibnya untuk meminta maaf. Dan tentunya hal itu membuat kericuhan. Pada akhirnya, naga tempur Lohan yang diperankan oleh Stephen Chow pun datang dengan berenang di udara. Sebenarnya perbuatan yang dibuat oleh naga tempur Lohan bukanlah dikarenakan keisengannya. Hal itu dikarenakan ia tidak dapat menerima garis takdir manusia yang kejam baginya. Manusia hanya hidup kurang lebih dari 1 dekade, namun karena 1-2 kesalahan mereka dihukum dengan kejam. Maka dari itu ia pun merubah garis takdir mereka. Namun perbuatan tersebut tetaplah melanggar aturan langit. Sang Kaisar Langit pun menghukumnya dengan menjatuhkannya ke dunia fana sebagai hewan selama 7 kehidupan. Ketika itu juga sang dewi pun muncul turun tangan untuk memberi keadilan. Naga tempur Lohan pun mengatakan kepada sang dewi bahwa ia percaya terlepas dari seberapa dungu dan bodohnya manusia, bagaimana tak berharganya dan pantas dihukum mati, pada akhirnya manusia akan tunduk pada simpati dan cinta. Setelah mendengar hal itu, sang dewi pun memutuskan, naga tempur Lohan akan diturunkan ke dunia fana sebagai manusia untuk mengubah nasib dengan ketulusannya dari 3 orang yang telah digariskan 9 kehidupannya sebagai pengemis, wanita penghibur, serta penjahat. Dan juga selama menjadi manusia, ia tidak dapat menggunakan sihirnya. Sang dewi juga memberikannya sebuah kipas sihir yang dapat membantunya. Kipas tersebut hanya dapat digunakan 3 kali dalam sehari. Sang dewi pun memberitahu bahwa tubuh emas miliknya ada di dunia fana, sehingga ia tidak akan mudah tewas ketika telah menggabungkannya, dan mampu membantunya berpindah memasuki dunia manusia dan langit. Ia pun diberi waktu selama 3 hari untuk menyelesaikan misinya. Sedikit menjelaskan, perbedaan waktu di dunia langit dan manusia sangatlah berbeda. Dalam film ini, 1 hari di dunia langit sama dengan 10 tahun di dunia manusia. Setelah mendapatkan penjelasan, naga tempur pun langsung ditendang ke dunia fana. Hingga kipas yang diberikan oleh sang dewi pun ketinggalan. Sang sohib macan tempur yang sangat mengkhawatirkan naga tempur terpaksa turun ke bumi dengan memaksa penjaga langit yang bernama Lung untuk ikut bersamanya. Beralih ke dunia manusia, naga tempur Lohan terlihat telah bereinkarnasi ke sebuah keluarga mapan. Waktu pun terus berjalan, naga tempur pun telah beranjak dewasa. Ketika itu, macan tempur dan penjaga istana pun telah tiba di sana. Namun, naga tempur Lohan tidak dapat melihatnya karena telah menjadi manusia. Kemudian, penjaga langit Lung pun menyarankan agar macan tempur bereinkarnasi menjadi manusia. Demi membantu naga tempur, ia pun bersedia. Penjaga Lung pun memberitahu ketika macan tempur telah menjadi manusia, maka kekuatannya pun akan menghilang. Serta ia pun berubah menjadi orang yang bodoh. Dan juga mengatakan jika awan menutupi langit, maka ia akan mendapatkan kembali ingatannya. Setelah mendengar semua itu, macan tempur pun mulai menargetkan seorang wanita yang tengah hamil. Namun, meleset guys, ia masuk ke perut seorang nenek. Karena terlalu terburu-buru, kipas yang diserahkannya pun ketinggalan. Penjaga Long pun dengan segera melemparkan kipas itu.
Dan akhirnya macan tempur pun terlahir kembali dari seorang nenek. Sementara wanita hamil tadi malah melahirkan sebuah kipas. Ini semua diakibatkan oleh kecerobohan penjaga langit Lung guys. Karena waktu yang tidak banyak untuk menunggu macan tempur menjadi dewasa, penjaga langit Lung pun menggunakan nafas ajaibnya. Dari bayi imut menjadi amit-amit ya guys. Lanjut, untuk membantu macan tempur agar tumbuh dengan cepat. Sehingga hal itu membuat semua orang pun kabur meninggalkannya. Karena kini ia sebatang kara, kedua orang tua naga tempur pun mengadopsinya. Scene berlanjut, macan tempur pun kini hidup bersama keluarga naga tempur. Seperti yang dikatakan oleh penjaga langit Lung, tingkahnya pun masih seperti anak kecil, walaupun telah tumbuh dewasa. Setelah menyelesaikan makan malamnya, tiba-tiba saja bulan tertutupi oleh awan hitam. Tentunya hal itu membuat ingatan macan tempur kembali. Ia pun berteriak dan segera mencari naga tempur. Ketika ia telah menemukannya, namun sudah terlambat. Awan mulai menghilang, macan tempur pun kembali seperti anak kecil. Keesokan harinya, naga tempur Lohan yang tengah berjalan bersama macan tempur bertemu dengan seorang wanita penghibur. Melihat cara berpakaian dan ucapannya yang tidak sopan, ia pun menyumpahinya agar tersambar petir. Dan ucapannya pun terkabulkan guys. Namun bukannya mengenai wanita itu, malah mengenai dirinya sendiri. Di saat itu juga ingatannya pun kembali seketika. Akhirnya ia mengetahui wanita penghibur tadi adalah salah satu orang yang ada dalam misinya, dan mengatakan padanya bahwa ia akan kembali mencarinya. Naga tempur pun mengajak macan tempur untuk segera pergi. Scene pun langsung beralih, mereka pergi ke sebuah kuil di mana jubah emas miliknya berada. Ia pun bertemu dengan Dewa Bumi yang kemudian menunjukkan jubah emas miliknya. Ketika naga tempur menyentuh jubah emas tersebut, dan yang terjadi... Ada-ada aja ya guys lawakan Om Stephen Chow ini sampai ketukuan gitu. Lanjut, naga tempur pun mulai menjelaskan kepada biksu yang berada di kuil bahwa jubah emas itu adalah miliknya. Di mana awalnya 13 siklus kehidupan sebelumnya ia adalah seorang biksu. Kemudian setelah wafat ia pun menjadi dewa naga tempur Lohan. Dan kini ia tengah menjalankan misinya. Sang biksu yang mengerti pun memberikannya pakaian, lalu memberikannya nama biksu gila. Sementara itu macan tempur yang terus kelaparan memakan peralatan yang ada di kuil hingga tidak bersisa. Dan terakhir ia menginginkan tongkat milik Dewa Bumi. Kakak kali lah ya paman Tat ini. Tak lama berselang terjadi keributan, di mana ada seorang pengemis yang dipanggil Tachung diserang oleh seorang penjahat yang bernama Yuan Pathin. Semua yang melihat kehadiran penjahat itu pun kabur karena ketakutan. Ternyata kedua orang ini adalah orang yang ada dalam misi naga tempur Lohan. Naga tempur pun mulai memukuli Yuan Pathin, kemudian mencoba memberikannya pencerahan. Namun tidak ngefek guys, ia pun pergi dengan penuh amarah. Setelah kejadian itu, naga tempur Lohan pun kembali ke kediamannya. Ketika ia telah tiba, rumahnya telah diobrak-abrik oleh Yuan Pathin. Melihat hal itu, ayahnya mengalami serangan jantung. Tetapi bukannya panik, ia malah bertepuk tangan. Karena ia mengetahui kehidupan selanjutnya, ayahnya akan terlahir kembali menjadi kaisar. Melihat tingkah anaknya yang seperti itu, sang ibu pun menangis. Kemudian naga tempur pun berkata, menyarankan agar ibunya menyusul ayahnya saja. Seketika ibunya pun meninggal karena syok. Naga tempur juga menyuruh para pelayan agar membiarkannya, karena kedua orang tuanya akan terlahir kembali sebagai pasangan di siklus kelahiran seterusnya. Ketika itu juga naga tempur pun menemukan kipas pemberian sang dewi. Naga tempur Lohan mulai melakukan misi pertamanya untuk menyadarkan si pengemis agar memiliki martabat sebagai manusia. Terlihat di sana pengemis ini ingin mencuri seekor bebek. Lalu tiba-tiba saja naga tempur muncul dan berbicara dengan bebek itu, hingga membuat si pengemis ini pun takjub. Keesokan harinya ia pun memberikan sebongkah emas agar ia dapat makan di restoran. Namun sia-sia saja, ia lebih memilih untuk memakan sampah. Kemudian naga tempur menyamar sebagai ayahnya dengan menggunakan kipas sihir itu dan menyuruhnya untuk berhenti mengemis. Namun tetap aja guys, jiwa mengemisnya sangat tinggi. Naga tempur yang geram dengan tingkahnya terpaksa mengungkapkan identitasnya. Tetapi pengemis Tachung malah mengira bahwa ia adalah hantu. Ia pun memperlihatkan bagaimana wujud hantu padanya, hingga membuatnya pingsan. Dan pada akhirnya seorang tante datang memukuli dan memarahinya. Untuk kalian yang telah menonton channel saya, pasti ingat siapa tante ini kan guys? Tante kocak ini pernah muncul di film Hell the Judge. Lanjut. Setelah Tachung sadar, naga tempur pun mengatakan kepadanya akan mengabulkan permintaannya. Namun yang diminta nggak jauh-jauh dari pengemis guys. Ia ingin menjadi dewa pengemis. Naga tempur bersama yang lainnya pun kembali ke kuil.
Ketika itu awan hitam pun datang, sehingga membuat macan tempur tersadar kembali. Terlihat di sana penjaga Langit Lung pun datang memberi informasi bahwa Langit mengetahui perbuatan macan tempur. Hal itu membuat Langit marah dan menurunkan wabah penyakit ke manusia. Maka dari itu macan tempur pun terpaksa kembali ke langit untuk meminta maaf. Keesokan paginya terlihat banyak warga yang dimakamkan. Setidaknya 100 orang yang meninggal karena wabah penyakit. Di saat itu ada warga yang memarahi pengamis Tacung. Naga tempur pun yang menyaksikan memberikan mereka pelajaran dengan kipas sihirnya. Tidak lama berselang muncullah seorang pendeta yang mengaku titisan naga tempur, mengatakan dapat menyingkirkan wabah penyakit. Melihat hal itu, lagi-lagi naga tempur menggunakan kipas sihirnya untuk memberikan pelajaran kepada pendeta itu dengan menyihir menambahkan tompel yang ada di wajahnya. Bukannya takut, pendeta itu malah makin menjadi-jadi, mengatakan membutuhkan persembahan agar wabah itu dapat menghilang. Lalu salah satu warga pun menyarankan agar mencarinya di tempat hiburan. Para warga pun bersama pendeta berbondong-bondong ke tempat hiburan. Setelah tiba di sana, ternyata ada pejabat Yupatien. Pada awalnya ia terlihat marah. Setelah mendengar penjelasan mereka, ia pun setuju untuk mengorbankan salah satu penghuni tempat hiburan. Dan yang terpilih adalah Nona Xiaoyu, yang mana merupakan salah satu orang yang ada dalam misi naga tempur. Prosesi pengorbanan pun mulai dilakukan. Ketika itu naga tempur berada di sana. Namun ia belum dapat membantu karena kipas sihirnya telah habis digunakan. Untuk mengulur waktu, ia pun menyuruh pengemis Tacung untuk berbicara dengan pendeta dengan mengatakan ibu ratu datang ke mimpinya dan menyuruh membakar ibunya. Serta jika ia memarahinya sebanyak 3 kali, maka 2 tompel miliknya akan hilang. Dan benar saja hal itu berhasil dengan sedikit bantuan kekuatan yang dimiliki oleh naga tempur. Tetapi api terlanjur telah dihidupkan. Naga tempur pun berlari bak pahlawan, masuk ke dalam api untuk menyelamatkan Nona Xiaoyu. Akhirnya ia pun berhasil terselamatkan. Ketika itu naga tempur pun berusaha menasihatinya. Namun sifat alaminya sebagai wanita penghibur sangat susah dirubah, hingga membuat naga tempur pun muntah darah. Keesokan harinya, Nona Xiaoyu benar-benar menjalankan apa yang disarankan oleh naga tempur, yaitu menjual tahu, namun dengan cara yang salah. Di saat itu juga naga tempur mengetahui bahwa ternyata pengemis Tacung menyukai Nona Xiaoyu. Ia pun memanfaatkan situasi itu, karena ketika ia bertemu dengan Nona Xiaoyu, setidaknya ia mulai memikirkan martabatnya. Naga tempur pun merubah penampilannya menjadi pria yang tampan, dan memberikannya sebongkah emas agar dapat berkencan dengan Nona Xiaoyu. Namun dengan syarat Tacung harus kembali sebelum tengah malam, karena jika melewati tengah malam ia akan berubah kembali menjadi pengemis, dan emas yang ia miliki pun akan berubah menjadi kotoran guguk. Seperti cerita Cinderella aja ya guys. Kalau ini Cinderman kali ya. Di tempat lain memperlihatkan penjahat Yupatien tengah bersekutu dengan iblis dari neraka. Kemudian ia pun pergi mengacaukan tempat hiburan. Naga tempur yang mengetahui kehadirannya pun menggunakan kipas sihirnya, berubah menjadi pendekar Shaolin. Ia pun mencoba menyadarkannya dengan memukulnya menggunakan tongkat. Namun tidak berhasil. Maka terjadilah pertempuran di antara mereka. Di tengah pertarungan itu naga tempur kehabisan waktu. Ia pun berubah kembali menjadi biksu gila. Sementara pengemis Tacung yang tengah menikmati kencannya pun berubah kembali menjadi pengemis. Namun bukannya merasa jijik, Nona Xiaoyu pun tetap menganggapnya sebagai teman. Ketika Tacung ingin pergi, malah ia bertemu dengan penjahat Yupatien. Ia pun dipukuli habis-habisan. Sementara itu naga tempur pun langsung bergegas mencari pengemis Tacung, hingga nyasar ke kamar lain guys. Dan akhirnya ia pun menemukannya. Namun semua telah terlambat. Pengemis Tacung tengah sekarat karena ditusuk dengan kayu. Sebelum tewas, Tacung pun melawan penjahat itu dan berteriak dengan lantang bahwa ia memiliki nama. Kemudian ia pun tewas. Naga tempur yang tidak dapat berbuat apa-apa pun dilempar keluar. Ia pun berteriak mencari Dewa Bumi dan menanyakan cara agar ia dapat menyelamatkan Tacung. Dewa Bumi pun berkata, kematian yang tidak wajar berarti ia akan jalan ke neraka. Untuk itu ada satu cara. Sebelum tiba di sana ada sebuah tempat yang dijaga oleh iblis yang bernama Helosa. Dan cobalah bernegosiasi dengannya. Tentunya untuk ke sana ia harus menggunakan jubah emas agar tidak terluka. Tanpa pikir panjang, naga tempur pun langsung pergi mengambil jubah emas miliknya dan bergegas menuju tempat itu. Tentunya naga tempur langsung bertemu dengan iblis itu. Ia pun mendapatkan sambutan dari sang iblis. Dahsyat sambutannya ya guys. Naga tempur pun memohon agar memberikan Tacung kepadanya. Tentunya itu tidak gratis. Ia pun menawarkan akan memanikur kukunya sang iblis. Ada-ada aja Om Stephen Chow ini. Masa kuku iblis mau dimanikur? Tentunya sang iblis pun menolak. Ia menginginkan jubah emas milik naga tempur untuk ditukar dengan pengemis Tacung. Dan lagi-lagi tanpa pikir panjang ia pun mengiyakannya.
Namun naga tempur ditipu. Namanya iblis tidak akan ada yang menepati janjinya, ya kan guys? Dan pada akhirnya semua sia-sia. Pengemis Tacung pun tewas. Sementara kuil tempat jubah emas berada sebelumnya menjadi kacau, hingga patung sang dewi pun menjadi hancur. Karena jubah emas adalah simbol dari kuil itu. Menyaksikan patung sang dewi menjadi hancur, naga tempur pun menggunakan kipas miliknya agar patung itu menjadi utuh kembali. Namun kipas sihir miliknya malah menjadi hancur. Naga tempur yang telah putus asa pun membawa Nona Xiaoyu ke kuil dan mengatakan apa yang dapat membuatnya bahagia. Lalu ia pun berkata menikahi dirinya. Dan ia berjanji tidak akan menjadi wanita penghibur lagi jika ia telah menikah. Mendengar hal itu, naga tempur pun terpaksa mengabulkannya. Ia pun mulai menyebutkan sumpah pernikahannya dan berpura-pura bahagia mencintai Nona Xiaoyu. Karena naga tempur telah melanggar aturan langit, ia pun dihukum berubah menjadi kayu secara perlahan. Mengetahui ia ditipu, Nona Xiaoyu pun menjadi kecewa. Lalu ia pun melukai wajahnya dan bersumpah tidak akan mencintai siapapun lagi dalam hidupnya. Scene beralih ke tempat hiburan. Terlihat di sana penjabat Yupatian yang telah bersekutu dengan iblis membabi buta membunuh semua orang di sana untuk mengumpulkan darah dari 49 orang, yang mana akan digunakan untuk membenamkan jubah emas milik naga tempur agar jubah tersebut musnah. Naga tempur yang tengah sekarat pun datang untuk melawannya, tentunya dibantu para sohibnya dari langit. Seketika tubuhnya pun kembali lagi. Ia pun dengan gagahnya melawan penjabat Yupatian. Ketika naga tempur akan memberikan pelajaran lagi padanya, tanpa sengaja ia melihat kulit iblis di tubuhnya. Ternyata si penjahat ini telah diberikan jantung abadi yang membuatnya menjadi sombong, mengatakan ia tidak dapat mati. Lalu naga tempur pun menarik jantung miliknya, yang mana ternyata hanyalah batu. Ia pun akhirnya tersadarkan bahwa hanya dimanfaatkan oleh iblis. Kemudian ia pun mengatakan rencana dari sang iblis, yaitu dengan mengecoh naga tempur hingga menyerahkan jubah emas miliknya. Sehingga sang iblis dapat dengan mudah mengambil tongkat yang disembunyikan di kuil, karena kuil tersebut sudah tidak dilindungi dengan jubah emas. Dan setelah mendapatkan tongkat itu, si iblis dapat keluar masuk mengacaukan dunia manusia sesuka hatinya. Setelah membeberkan segalanya, penjahat Yupatian pun memohon agar di kehidupan selanjutnya ia tidak terlahir lagi sebagai manusia. Kemudian ia pun menghancurkan jantung miliknya dan tewas. Sementara itu, waktu mereka pun telah habis. Naga tempur harus kembali. Namun ia lebih memilih untuk memperbaiki segalanya dengan melawan iblis Helosa. Macan tempur dan penjaga langit Lung pun tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka pun kembali tanpanya. Naga tempur yang telah kembali ke kuil akhirnya menemukan tongkat yang disebutkan. Ia pun bekerja sama dengan jubah emas miliknya. Mantap ya geng, tulangnya bisa ngomong. Kemudian membuat mantra dengan bubuk dari jubah emas untuk melindungi kuil agar sang iblis tidak dapat masuk. Namun hal itu sia-sia. Sang iblis lebih pintar. Ia meniup semua mantra yang telah ditulis, sehingga ia dapat menghancurkan kuil. Naga tempur yang tengah berlari bertemu dengan biksu kuil, yang kembali karena mengkhawatirkannya. Beruntung ternyata biksu itu masih memiliki gigi dari jubah emas yang ia simpan. Naga tempur pun memiliki rencana memasukkan gigi tersebut ke dalam mulut iblis untuk menaklukkannya. Sementara sang biksu pun mengalihkan perhatiannya. Setelah teralihkan, naga tempur langsung terbang masuk ke dalam mulut si iblis. Seketika tubuh iblis pun menjadi hancur, beserta naga tempur pun turut tewas. Di akhir cerita semua dewa berkumpul, mengira naga tempur telah kalah. Namun mereka semua salah. Sang dewi pun memperlihatkan kebenarannya. Dimulai dari pengemis Tacung. Sebelum kematiannya, ia telah mendapatkan kembali martabatnya dan terlahir kembali ke dalam keluarga yang mapan. Dilanjutkan dengan penjahat Yupatian. Di akhir hidupnya ia meminta agar tidak menjadi manusia, maka ia pun terlahir kembali sebagai seekor babi. Sementara Nona Xiaoyu, ia tidak lagi menjadi wanita penghibur. Ia mulai benar-benar berjualan tahu. Maka dengan hasil ini naga tempur pun menang, karena mereka bertiga terlepas dari kelahiran berulang yang sangat tragis. Naga tempur pun muncul tiba-tiba di belakang. Ia pun dipromosikan menjadi dewa senior atas apa yang telah ia capai. Ia pun berjalan dengan anggun bak pemenang kontes kecantikan guys, dengan mengatakan ia ingin menjadi utusan langit yang menyebarkan cinta di dunia, dan biar semua tahu dengan cinta di mana saja ada surga. Film pun berakhir. Sekian rangkuman film ini guys. Setiap film yang diperankan Om Stephen Chow selalu ada saja adegan yang mengocok perut. Semoga movie lover dapat terhibur dan mengerti rangkuman film yang telah saya buat. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Apabila ada kekurangan atau saran, tinggalkan di kolom komentar ya. See you next video.